Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, seluruh pelayan HKBP Kebayoran Selatan. Hari ini adalah perayaan bagi segenap orang Kristen di seluruh dunia, mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ke atas segala kuasa dan kerajaan, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Maka segala yang bernafas mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan bersatu hati, marilah kita dengan bersukacita memuji Tuhan yang telah bertahta di sorga. Kita menyanyikan waktu Yesus ke sorga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam nama anak-Mu yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi.
dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan segala yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Hayatilah pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami, sebab kami kadang menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Kristus telah bertahta di sorga, dan Dia menjadi Raja segala raja, supaya kepadanya lah pengharapan kami. Namun terkadang kami lebih menaruh harapan kami kepada hal-hal yang menarik di dunia ini, sehingga kami tidak setia pada Tuhan dalam segala situasi dan waktu. Ya Tuhan, kasihani dan ajarlah kami, agar kami lebih takut, lebih kasih dan lebih taat kepadamu daripada dunia ini. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi. Syukur padamu ya Tuhan, Kau selamatkan jiwaku. Namamu kan ku agungkan selama ada nafasku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksiannya kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus kau telah naik ke negeri baka. Kaulah Yesus Tuhan kami taat sampai mati untuk umat-Mu masuk surga-Mu.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Jadi dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, remaja, dan pemuda, Jemaat HKBP Kebayoran Selatan, dan juga semua saudara-saudara yang beribadah bersama kami melalui channel yang kami perbuat. Kami mengucapkan salam kami, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dalam keadaan sukacita beribadah saat ini dalam kondisi kita masih mengikuti PSBB tinggal di rumah. Bapak Ibu dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, Kamis 21 Mei 2020, yang mungkin dalam pengalaman kita inilah pertama kali kita merayakannya di rumah. Tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Kristus. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salah satu perayaan di tengah-tengah kehidupan kita orang Kristen yang mungkin paling sepi, kurang meriah, dan mungkin kurang populer. Tidak semeriah perayaan-perayaan lain dalam tradisi gereja kita. Sepertinya tidak ada ucapan-ucapan khusus untuk hari kenaikan Tuhan Yesus, seperti kelahirannya, selamat Natal, selamat Jumat Agung, dan selamat Paskah. Seringkali dalam tradisi kita, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini tidak merupakan sebuah perayaan yang istimewa dalam perjalanan kehidupan gereja kita. Padahal saudara dikasihi Kristus, hari kenaikan Yesus adalah merupakan sebuah rangkaian perjalanan Tuhan Yesus untuk misi keselamatan manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa perjalanan kehidupan Yesus secara keseluruhan. Dan setiap titik-titik perjalanan Yesus mempunyai makna untuk hidup iman kita. Dalam Natal kita mendengar bahwa Yesus datang ke dunia. Dia turun ke dunia, dia mengambil rupa manusia, merendahkan diri dalam inkarnasinya sebagai manusia. Dalam kematiannya di kayu salib Jumat Agung, Yesus mengorbankan dirinya sebagai hamba yang menderita, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Dalam kebangkitannya, dia mengalahkan kematian. Dia bangkit sebagai buah sulung, sebagai jaminan kebangkitan kehidupan orang percaya. Lalu dalam kenaikannya, dia naik ke surga. Dia kembali, kebalikan daripada Natal. Kalau dalam Natal dia datang dari surga, dia merendahkan diri. Tapi dalam kenaikan, dia kembali meraih kemuliaannya. Dia kembali ke tempat dari mana dia datang. Dia datang kembali. Pada akhirnya dia akan datang kedua kalinya nanti. Sekali lagi dia akan datang sebagai hakim agung atas semua ciptaan. Sekaligus membawa orang percaya padanya untuk hidup bersama dengan dia dalam kemuliaan surgawi. Karena itu saudara dikasihi Kristus, semua rangkaian ini berkaitan satu sama lain. Kematian Yesus tidak berguna tanpa kelahirannya. Kebangkitannya juga tak ada maknanya tanpa kebangkitannya. Dan kebangkitan juga tidak akan bermakna apa-apa tanpa kenaikannya. Karena itu dalam kenaikan kita diberikan sebuah pemahaman yang bermakna, yaitu bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia sebagai penguasa. Sukacita kita bahwa kita punya Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang menerima kekuasaan dari Allah atas semua ciptaan. Itulah yang disaksikan Markus dalam ayat 19b. Terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Misinya ke dunia telah tuntas secara sempurna.
Yesus telah dimuliakan kembali sebagai penguasa atas ciptaan Tuhan. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah pemerintah atas semua ciptaan Tuhan. Dialah Tuhan kita. Dialah kepala gereja, di mana gereja adalah sebagai bagian tubuhnya di dunia ini. Dia adalah penguasa yang kekal. Karena itu kita tidak akan perlu takut lagi, karena kita punya Yesus yang menjadi penguasa, pemerintah yang duduk di sebelah kanan Allah, yang telah mengalahkan semua termasuk kematian itu sendiri, yang menjadi pusat pengharapan kehidupan kita. Lalu yang kedua disebutkan, Yesus naik ke surga untuk kita pengikut Kristus, bukan untuk dia. Yohanes 3 ayat 11-12 menyaksikan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak rumah, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus tidak seperti permainan anak-anak cilukbak lalu menghilang, tak tahu kita mau kemana dan apa tujuannya. Dia pergi naik ke surga, dan jelas dia bukan lipat tangan. Dia bekerja mempersiapkan tempat untuk kita. Kenaikan ke surga adalah dalam sebuah rangkaian untuk mempersiapkan sebuah tempat untuk pengikutnya, untuk orang percaya. Di situ ada tempat tinggal yang bukan didirikan oleh manusia, tempat tinggal di mana nanti kita akan hidup bersama dia di sana. Saudara dikasihi Kristus, karena itu sungguh kita harus bersuka cita di tengah kehidupan kita atas kenaikan Kristus, karena kita telah mempunyai sebuah kepastian arah kehidupan kita, yaitu ke tempat di mana Tuhan telah mempersiapkan kita, supaya di mana dia ada, kita juga pengikutnya akan bersama dia selama-lamanya. Karena itu saudara, menunggu kedatangannya yang kedua kali menjemput orang percaya, peganglah firman Tuhan sebagaimana Yohanes berkata dalam Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tugas kita adalah setia sampai dia menjemput kita. Jangan gelisah hatimu, kuatlah dalam iman. Dan yang ketiga, pesan dari hari kenaikan ini, sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput orang percaya, sekaligus menjadi hakim atas seluruh ciptaan, kita masih ada tugas di tengah dunia yang penuh dengan segala kompleks persoalannya. Walaupun Yesus naik ke surga, dia tidak lipat tangan, dia tetap bekerja untuk menyelamatkan di dunia, yaitu melalui pengikutnya, melalui kita semua. Sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tugas kita adalah semua menjadi murid Yesus, orang percaya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita adalah tangan Kristus, kita adalah mulut Kristus di dunia ini, kita adalah surat tangan Kristus yang bisa dibaca oleh dunia ini melalui kita, supaya orang percaya akan Kristus dan memperoleh kehidupan. Kita di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, kita harus pergi keluar dari zona nyaman kita. Kita harus pergi melaksanakan tugas kita. Keluar, pergi. Di tengah-tengah kondisi dunia yang kita alami ini, juga di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, justru di sini juga kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Ke sini juga kita harus pergi semua. Saudara dikasihi Kristus, selama kita di dunia yang penuh pergumulan ini, namun di sini juga kita harus pergi ke dunia, ke seluruh makhluk,
menyaksikan iman percaya kita. Saksikan imanmu di tengah-tengah kondisi ini bahwa kamu pengikut Kristus yang setia. Saudaraku dikasihi Kristus. Dan yang paling penting dan yang terakhir, ada janji Tuhan untuk kita. Yohanes menyaksikan dalam Yohanes 14 ayat 8. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Kristus akan tetap tinggal bersama kita. Pengertian naik bukanlah pemahaman lokasi, tapi pemahaman status. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan berarti dia pindah lokasi. Dia tetap bersama kita, bersama Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan kepada kita. Dia tinggal bersama kita. Dia akan menjanjikan roh penolong, roh penghibur di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan yatim piatu. Dia naik ke surga, tapi kita tidak sendiri. Dia akan menyertai kita. Itulah janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudaraku dikasihi Kristus, di tengah perjalanan kehidupan kita, Yesus berjanji bahwa kita akan diberikan roh atau kuasa yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan dinamik, yaitu sebuah energi, kekuatan atas nama Kristus untuk mengalahkan segala kuasa. Iblis mengusir setan-setan, mengusir sakit agar kita sembuh dalam nama Yesus. Bahkan disebutkan di sini, bahkan racun ular, racun kematian tidak akan mematikan kita. Kita imun, kita kebal dalam nama Yesus. Dan itu adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Dan atas dasar janji Tuhan itu berpegang kepada firman Tuhan itu juga, dengan kuasa di dalam Kristus kita harus kalahkan virus pandemik COVID ini. Dia tidak akan meracuni, biarlah dia meracuni tubuh kita, tapi tidak akan pernah meracuni iman kita, karena kita akan tetap kokoh dan setia kepada Tuhan. Karena itu, undanglah Roh Kudus dalam hidupmu. Dialah kekuatan kita di tengah pergumulan kita sekarang. Segala racun, termasuk virus yang menghantui kita, kita akan kalahkan dalam nama Kristus. Karena Tuhan telah memberikan mandat kepada kita bahwa kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkan semua kuasa-kuasa penyakit dan kegelapan yang meracuni kehidupan kita. Itulah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Berikan hatimu, berikan tempat dalam keluargamu, berikan tempat dalam hatimu. Roh Kudus bekerja untuk memenangkan kehidupan ini. Tuhan akan menguatkan kita, Dia akan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi penguasa pemerintah atas semua ciptaan. Tuhan telah memberikan kepastian bagi kami, memberikan tempat bagi kami, bukan tempat yang dibuat oleh manusia, tapi tempat untuk kehidupan kami kelak. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyuruh kami, mengutus kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sambil kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, menjadi hakim dan menjemput kami orang-orang percaya. Kuatkan kami, berikan kami Roh Kudus Tuhan untuk menguatkan kami di dalam pergumulan kami, menguatkan para pengikut-Mu untuk bersaksi, menyaksikan Engkau di tengah-tengah dunia ini dan segala ciptaannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu juga kami kalahkan segala penyakit dan juga racun-racun yang hinggap, yang mau menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, itulah pegangan kami, bahwa kami akan kuat dan menang bersama Engkau. Berkati semua Tuhan, para anak-anak Tuhan yang sedang juga bermisi dalam kondisi ini, para medis yang telah memberikan hati pikiran, bahkan mempertaruhkan nyawanya, merawat orang-orang yang
tertular oleh virus ini. Berkati, kuatkan mereka, berikan Tuhan juga kebijakan dan kekuatan kepada pemerintah kami. Berkati pemerintah kami yang terus bekerja menolong kami keluar dari persoalan ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami agar dalam keadaan ini kami sudah bisa berbagi kasih untuk menyaksikan iman kami di tengah-tengah keadaan ini. Kuatkan kami Tuhan, terima kasih di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita bernyanyi dari nyanyian 247 ayat 1 sampai 2, sungguh kerajaan Allah, sambil kita memberikan persembahan kita. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama Tuhan yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu, dialah pengharapan kita dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Di dalam terang firman itulah kita melakukan tugas-tugas kita, membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat, agar nama Tuhan dimuliakan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Di seluruh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan memberatkan kami, agar kami semakin rindu menanti kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, 21 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kamis 21 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide.
Spirit.